Superbook semuanya. Gimana kabar kalian? Puji Tuhan, baik semua kan? Oke, bagus. Ketemu lagi bersama Detektif Nanda di Superbook kita. Jadi, seperti biasa detektif itu sudah mendapatkan pertanyaan dari teman kita. Kalian mau tahu nggak pertanyaannya apa? Mau tahu ya? Oke, kalau gitu kita langsung lihat aja sama-sama. Apa sih pertanyaannya? Halo agen-agen Superbook, halo Detektif Nanda. Perkenalkan, aku Brian dari Gereja GKKD Semarang. Kemarin aku sudah berkata kasar kepada temanku. Aku tahu kalau berkata kasar itu tidak baik. Apakah Tuhan Yesus mau mengampuniku? Dijawab ya Kak, terima kasih. God bless you. Wah, seru juga pertanyaannya. Jika kita melakukan sebuah kesalahan, apakah Tuhan mau mengampuni kita? Dan setelah kita diampuni, apa yang harus kita lakukan? Daripada bingung mikirin cari tahu caranya, mending kita langsung aja lihat clue-nya. Mana ya clue-nya? Oh, di depan sini. Tring. Kita lihat satu-satu ya. Apa aja sih clue-nya? Unos taco. Kita pikirkan dulu, tapi tidak terpikir, kita cari dulu yang clue yang kedua. Pohon. Itu pohon apa ya? Next. Rambu. Aduh, pusing. Apa ya arti dari ketiga clue ini? Daripada kita bingung-bingung, gimana kalau kita cari bantuan saja? Agen-agen, kalian semua siap untuk membantu detektif hari ini? Kalian semua siap untuk berpetualang? Oke, saatnya kita mencari bantuan. Ayo kita berangkat. Kemarin aku beli ini. Sekali-kali beli mainan, masa beli alat eksperimen terus? Cuma aku butuh temen nih buat main ini. Siapa ya? Halo, Profesor. Hai, Detektif Nanda. Mau kemana nih, Detektif? Aku bisa bantu apa? Gini lah, Profesor. Aku dapat clue. Ini Unos Taco. Ini? Ih, pas banget. Kemarin aku beli Unos Taco. Wah, berarti ini ada kaitannya dengan clue detektif yang Detektif Nanda lagi cari. Wah, betul sekali. Betul. Tapi apa ya? Daripada bingung mikirnya, mending kita main ini dulu. Gimana, Detektif? Boleh. Tapi aku nggak bisa, Profesor. Aku belum pernah main ini sama sekali. Ya, nggak apa-apa. Kita coba ya. Ini gampang kok, Detektif. Jadi, kumpulan balok ini yang sudah tersusun akan kita bangun kembali menjadi menara yang sangat tinggi. Caranya gimana? Caranya kita akan bergantian mengambil balok pada bagian bawah ataupun tengah. Terserah deh mau yang mana aja, tapi jangan yang paling atas ini. Oke. Setelah balok itu diambil, maka balok tersebut kembali disusun jadi bagian paling atas menara. Jadi diambil, taruh gitu. Oke. Jangan sampai salah dan jangan sampai menaranya rubuh. Oke? Oke, aku paham. Kalau begitu, ayo kita mulai. Oke. Aku duluan yang ambil ya. Boleh. Detektif. Boleh. Ini mah EZ. Goyang dia. EZ goyang. Sok. Silakan. Aku mah yang gampil-gampil aja lah. Ini lagi deh. Tapi gak jadi deh. Susah. Kenapa sih pada susah? Ini aja gampang. Aduh, si dua itu sudah memiringkan badannya. Tung. Udah mulai jago nih aku, Profesor. Wah.
Sok lagi. Aduh, yang dua ini sudah mulai kosong irasa. Inilah. Gimana cara membuat detektif menjatuhkan? Nah, Aduh, ini mah aku pasti kejatuhan deh. kejatuhan. Ini deh. Aku kaget banget. Jatuh. Ya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Mana nih Profesor? Ya nggak apa-apa lah detektif. Seru kan? Seru banget. Tapi sebentar deh Profesor Rena. Kenapa Kayaknya detektif? aku paham sekarang apa maksud dari Uno Stako ini. Kenapa dia bisa menjadi clue aku? Kenapa? Tadi kan itu aku dapat pertanyaannya, apakah kita itu diampuni sama Tuhan jika melakukan kesalahan? Dan itu relate banget dengan games kita ini. Aku kan ya. tadi melakukan kesalahan. Pasti aku juga nanti akan melakukan kesalahan lagi nih dan membuat Uno Stako itu jadi roboh. Dan saat aku melakukan kesalahan, aku minta maaf sama Profesor. Jadi petunjuk dari clue ini ialah jika kita melakukan kesalahan, jangan lupa kita untuk meminta maaf. Oh, itu maksudnya. Jadi, jika ingin diampuni Tuhan, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah meminta maaf kepada Tuhan. Apapun kesalahan yang kita lakukan, maka kita harus datang kepada Tuhan dan meminta ampun atas semua kesalahan. Oke deh, kalau gitu aku paham sekarang. Yeay, keren banget detektif bisa menemukan clue-nya dari Stako ini. Wah, aku seneng banget deh. Aku nanti mau main-main ini lagi ya, Profesor. Main sendiri. Iya, ya udahlah. Tapi aku harus pergi dulu nih. Masih ada yang belum terpecahkan. Ya udah deh. Nanti aku kalau balik begitu. lagi kalau semuanya sudah terpecahkan ya. Aku tunggu ya. Oke, dadah. Dadah, semangat. Aduh, selalu bingung sama clue-clue seperti ini. Kali ini kita dapat clue-nya pohon. Apa coba pohon? Kayaknya ini ada dari kisah Alkitab. Kenapa? Oh iya, kenapa kita nggak lihat aplikasi Super Bukits Bible aja? Tada! Hah? Ada yang nanya, apa itu Super Bukits Bible, detektif? Ya ampun, kalian kemana aja sih? Ini tuh aplikasi yang keren BGT, tahu nggak? Kalian bisa minta tolong papa, mama, kakak untuk langsung installin aplikasinya. Kalian bisa download di App Store atau di Play Store. Kenapa? Karena aplikasi ini itu keren banget. Ada animasi Superbook pastinya. Ada games-games seputar Alkitab. Dan yang pasti ada profil dari tokoh-tokoh Alkitab. Jadi kita bisa belajar Alkitab dengan seru dan menyenangkan. Ayo cepetan download biar kita bisa belajar bareng-bareng. Saatnya kita mencari dulu ya sebentar. Oke, pohon. Pohon itu. Oh, ketemu. Kalian tahu nggak sih ada kisah seseorang yang badannya segini nih. Terus dia manjat-manjat pohon. Hah? Ada yang belum tahu? Ya udah, kita langsung lihat aja kisah animasi berikut ini. Ada apa? Ada Yesus dari Nazaret. Dia datang ke Yeriko. Kau punya waktu 1 minggu. Yesus dari Nazaret ada di sini, di Yeriko. Aku harus datang melihatnya. Maaf. Permisi, aku mau lewat. Permisi, aku ingin lewat.
lewat sini. Mungkin sudah waktunya untuk menangkap Zakheus. Ikuti aku. Ada kaki bau di kelompok itu. Sempurna. Wah, ada warga keji di sini. Apa kau di sini untuk menarik pajak pada Yesus? Guru, ada apa? Zakheus. Cepatlah turun. Hari ini aku akan menginap di rumahmu. Kenapa dia melakukan itu? Apa yang dia lakukan? Seseorang harus memberitahunya. Zakheus seorang pemungut cukai. Pendosa dan pencuri. Aku datang. Engkau akan jadi tamuku. Tunggu aku, Tuhan. Aku akan turun secepatnya. Aku akan seberapa jauh lagi? Matius, aku mengerti dulu kau seorang pemungut cukai. Iya, tapi aku meninggalkan semuanya. Aku mengikuti Yesus sekarang. Kira-kira apa yang Yesus katakan? Aku mohon. Aku akan memberikan setengah dari milikku kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Wah, seru banget cerita Alkitab ini. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa jika seseorang ingin diampuni kesalahannya, maka ia harus bertobat. Betul, sama seperti tadi Zakheus. Ia sadar sudah melakukan kesalahan, kemudian dia bertobat. Bertobat adalah kembali ke jalan yang sesuai dengan firman Tuhan. Orang yang bertobat adalah orang yang memiliki niat yang kuat untuk berubah dan tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama di masa depan. Oh, jadi itu. Jadi selain meminta maaf, seseorang yang mau diampuni kesalahannya adalah orang yang merendahkan diri untuk bertobat atau kembali ke jalan yang sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 bilang kayak gini. Jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oke deh kalau gitu, clue kedua udah selesai. Mari kita cari petunjuk untuk menemukan clue yang selanjutnya. Semuanya siap untuk mencari clue selanjutnya? Oke, ayo kita berangkat. Kalau tanda plus, itu berarti di depan ada persimpangan. Kalau tanda S dengan garis merah,
itu tandanya dilarang berhenti. Kalau tanda P dengan garis merah, itu tandanya dilarang parkir. Terus kalau tanda... Halo Gizmo. Sepertinya kamu sedang menghafal sesuatu nih. Kamu lagi ngapain, Gizmo? Hai Detektif Nanda, aku lagi menghafal rambu-rambu lalu lintas. Loh, kenapa mesti ngafalin tanda rambu-rambu lalu lintas, Gizmo? Aku menghafalnya supaya di jalan raya aku bisa mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Kalau kita patuh berlalu lintas, maka pengendara dan pejalan kaki dapat aman dan nyaman saat di jalanan. Adik-adik di rumah juga ya, harus patuh pada peraturan lalu lintas. Wah, keren. Ngomong-ngomong soal rambu lalu lintas, aku ada clue ini nih, Gizmo. Ini apa ya artinya? Oh, ini artinya rambu larangan. Rambu larangan itu apa, Gizmo? Sebentar. Menurut mesin pencarian Gizmo, rambu larangan adalah bagian dari rambu lalu lintas. Nah, rambu lalu lintas ini adalah perlengkapan jalan yang memiliki lambang, simbol, warna, huruf, angka, dan kalimat yang berfungsi untuk memberi informasi kepada pengguna jalan. Adanya rambu lalu lintas bertujuan sebagai perangkat keselamatan untuk menghindari kecelakaan. Sementara itu, rambu larangan adalah rambu-rambu lalu lintas yang melarang para pengendara untuk melakukan sesuatu hal ketika sedang berkendara di jalan raya. Gitu ya. Sesuai dengan namanya berarti rambu larangan. Dia digunakan untuk melarang pengguna jalan, baik pengendara bermotor atau pejalan kaki, agar tidak melakukan sebuah kesalahan ketika berada di jalan. Oke, aku mengerti. Maksud clue ini kan adalah peringatan agar kita menghindar dari perilaku atau tindakan yang salah dong. Oh, gitu. Jadi orang yang sudah diampuni kesalahannya harus berusaha untuk mengubah perilaku dan tindakannya yang salah. Dengan kata lain, kita harus menghindari godaan-godaan untuk melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari. Benar sekali, Detektif. Oh, gitu. Ya, terima kasih ya Gizmo. Semua aku sudah terpecahkan nih. Makasih ya, kamu selalu membantu aku, Gizmo. Sama-sama, Detektif Nanda. Sekarang Detektif mau kemana? Oh, jelas. Karena semuanya sudah ketemu, saatnya aku mau ke rumah Kak Happy. Kalau gitu aku pamit ya, Gizmo. Dadah. Dadah, Detektif Nanda. Salam untuk Kak Happy ya. Oke, PPKN kita kali ini akan membahas yang namanya tanggung jawab. Tanggung jawab. Anak-anak ada yang tahu apa makna dan arti dari tanggung jawab? Kalau ada yang tahu, silakan angkat tangan. Ada yang tahu? Selamat pagi, Pak. Kesia, ini udah jam berapa ini? Hah? Kenapa kamu telat? Udah 7:30 ini. Maaf, Pak. Saya bangun kesiangan. Kesiangan melulu setiap hari. Udah sana, duduk. Duduk. Nanti kamu malah nggak dapet pelajaran. Duduk. Ya, sebagai konsekuensinya, tapi ingat, nanti kamu Bapak kasih tugas tambahan. Oke? Baik, ya, Pak. Duduk sana. Keisha, kamu kenapa tadi terlambat? Terlambatnya kamu parah loh, 1/2 jam. Iya, kemarin aku baru bisa tidur sekitar jam 1 pagi. Loh, memangnya kamu ngapain jam segitu belum tidur? Jadi semalam aku tuh... masih ada 1/2 jam sebelum jam 9. Main HP dulu deh. Kesia,
sudah jam 9 lewat. Ayo tidur, besok kamu sekolah. Iya Ma, ini aku mau tidur. Jadi gitu ceritanya, kenapa aku kesiangan dan terlambat masuk kelas. Tapi kok bisa ya kamu main sampai kamu ketiduran? Aku tuh udah coba tidur, udah tutup mata, tapi tetap aja nggak bisa tidur. Jadi aku main games deh. Itu mah kamu kebangetan, Keiza. Kamu sih nggak dengerin apa kata mama kamu. Bukannya tidur, malah matiin suaranya. Kalian lagi ngobrolin apa nih? Sepertinya seru sekali. Iya nih Kak, tadi Keiza terlambat masuk kelas. Katanya susah tidur semalam. Wah iya Keiza, kenapa bisa? Jadi aku kemarin main HP sampai malam banget. Akhirnya aku kesiangan dan telat masuk kelas. Terus pasti kamu di kelas gini kan? Ya kan? Nih, Kananda mau nanya deh. Kalian semua anak-anak Tuhan kan? Iya. Kalau anak-anak Tuhan berarti kalian udah ditebus sama Tuhan kan? Iya. Iya kan? Nih, kalau misalnya kita udah ditebus sama Tuhan, masa kita mau melakukan hal-hal yang dulu kita lakukan kayak Keiza, males. Terus apa lagi? Nggak taat orang tua. Terus apa lagi? Nggak disiplin. Sedangkan Tuhan udah menebus kita dengan kasih-Nya, dengan darah-Nya yang tercurah. Jadi harusnya hidup kita itu berubah, nggak kayak dulu lagi. Kalau misalnya dulu kita males, berarti kita sekarang harus berubah. Jadi lawannya males? Rajin. Kalau misalnya kita nggak taat sama orang tua, kita harus jadi apa? Jadi taat sama orang tua. Kalau misalnya kita nggak bisa manage waktu, kita aduh gimana ya malam-malam aku nggak bisa tidur nih. Caranya gimana ya? HP-nya ditaruh, terus tutup mata. Nah gitu kan, jadi kita bisa memanage waktu dengan baik sehingga pagi-pagi jadi nggak ngantuk waktu di sekolah. Nih kan Anda mau ngasih tahu, kan kita udah dengar nih tadi kalau misalnya ketika kita sudah ditebus sama Tuhan, hidup kita harus berubah dan jadi berkat buat orang lain. Buat orang lain. Nah kalau kita udah belajar kayak gitu, kita harus berubah, nggak boleh ulangin kesalahan kita lagi supaya kedepannya kita jadi lebih baik. Oke Kak. Jadi aku nggak bakal main HP lagi kalau mau tidur. Apalagi kalau besoknya sekolah. Aku nggak mau terlambat lagi. Makasih ya Kak, udah mau jelasin dan ingetin kita. Oke, sama-sama. Sekarang kayaknya ada jajanan yang enak tuh. Siapa yang mau kan Anda jajanin? Aku Kak. Ayo kita jajan. Ayo. Hey, halo juga Detektif Nanda. Ada apa nih? Kayaknya ada sesuatu nih yang mau disampaikan buat Kak Hevi dan juga adik-adik Anda di rumah nih. Oh, jelas sekali Kak Hevi. Aku datang ke sini karena aku mau memberitahukan sesuatu yang keren. Pakai banget. Keren BGT. Silakan Kak Nanda. Jadi Kak Hevi, hari ini aku dan Ejen itu dapat pertanyaan dari teman kita. Nah, pertanyaannya itu adalah ketika kita sudah melakukan kesalahan, apakah kita diampuni sama Tuhan? Nah, terus gimana caranya agar kita itu bisa diampuni sama Tuhan karena semua kesalahan kita? Terus kita dapat 3 clue. Oh, sebentar. Kirain Kananda nggak bisa jawab pertanyaan itu.
karena aku dibantu sama Kak Hevi, sama siapa tadi? Gizmo, sama Profesor Rena, sama Super Book Kids Bible juga. Jadi aku bisa menemukan semua arti dari clue-nya. Hebat dong detektif Nanda ya. Terus gimana caranya supaya kita diampuni oleh Tuhan? Nah, jadi dari clue-clue itu kita itu dapat bahwa supaya kita bisa diampuni oleh Tuhan, maka yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus mengakui kesalahan dan meminta maaf sama Tuhan. Wow, keren banget. Permintaan maaf ini juga harus datang dari hati yang tulus. Betul sekali. Kalau kita tidak dengan hati yang tulus, kita nggak mungkin untuk bisa diampuni. Betul sekali Kak Hevi. Nah, terus yang kedua, kita harus bertobat. Harus bertobat. Betul, berarti itu kita harus memiliki niat yang kuat untuk berubah. Dan kita harus berkomitmen untuk melakukan perubahan yang positif. Wow, keren banget. Dan setelah kita mengakui kesalahan kita, terus kita bertobat, maka yang harus kita lakukan setelah kita diampuni oleh Tuhan adalah kita harus berjanji untuk berusaha tidak melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari. Wow. Gitu Kak Hevi. Wow, kasih tepuk tangan dong buat Kak Nanda. Thank you banget Kak Nanda, jawabannya super keren banget. Nah, Kak Happy ada satu ayat yang cocok banget nih buat kegiatan kita hari ini atau pagi ini. Ayatnya terdapat dalam Roma 6 ayat 22 sampai yang ke-23. Nah, Detektif Nanda bantu Kak Happy dong untuk bacain ayatnya. Boleh. Oke. Oke, Jin, ayo kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita buka dari Roma 6 ayat 22 sampai yang ke-23. Semuanya sudah dapat? Bagus. Yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Wow, kasih tepuk tangan dong. Keren banget kan? Nah, sekarang kita bernyanyi satu lagu nih. Kalau adik-adik yang ada di rumah belum tahu lagunya, sama-sama kita belajar bersama dengan Detektif Nanda dan juga Kak Happy ya. Oke, tapi jangan duduk dong, yuk sama-sama kita berdiri. DOSA itu dosa, jangan lakukan. DOSA itu dosa, Yesus tak suka. Mari lakukan semua firman Tuhan, jauhi pelanggaran. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA. DOSA itu dosa, jangan lakukan. DOSA itu dosa, Yesus tak suka. Mari lakukan semua firman Tuhan, jauhi pelanggaran. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA. Mari lakukan semua firman Tuhan, jauhi pelanggaran. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA. Wow. Buat adik-adik yang ada di rumah, jangan lupa terus belajar lagu ini ya. Betul. Siap. Oke, Kak Nanda. Terima kasih untuk lagunya. Sama-sama Kak Nanda. Terima kasih juga Ejen sudah membantu Detektif Nanda untuk menemukan jawaban dari pertanyaan teman kita.
Detektif Nanda, Kak Hevi, dan segenap tim Superbook juga mau berterima kasih sebanyak-banyaknya untuk Papa, Mama, dan kakak-kakak semua yang terus setia bersama dengan Superbook Indonesia mendukung pemuritan anak-anak di Indonesia dan menjadi dampak untuk mereka. Kami juga hari ini mau mengajak untuk Papa, Mama, dan kakak-kakak yang tergerak hatinya untuk kita sama-sama memuridkan lebih banyak lagi anak-anak di Indonesia. Papa, Mama, dan kakak-kakak bisa scan QR Code yang ada di sebelah sini. Supaya semakin banyak anak yang mengenal Tuhan dan percaya kepadanya. Betul sekali Kak Nanda. Terima kasih juga Kak Nanda. Dan Kak Happy tetap terus ingatkan untuk jangan lupa terus dukung Superbook Indonesia dengan cara follow semua sosial media kita dan juga subscribe YouTube channel Superbook Indonesia. Dan bagi-bagikan dong sama teman-teman yang lain supaya sama-sama kita belajar firman Tuhan melalui Superbook Indonesia. Oke, kalau gitu misi kita hari ini selesai. Kalau ada adik-adik yang mau bertanya, kalian bisa langsung kirim video kalian ke DM Instagram Superbook Indonesia. Kalau gitu, Detektif Nanda pamit. Dan juga Kak Happy pamit. Sampai jumpa di petualangan minggu depan. Dadah! Dadah! God bless you! Bye-bye!